Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Lagi. Pada video pertama kali ini, kita akan membahas mengenai OOP atau Object Oriented Program. Dalam bahasa Indonesia, kita kenal dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, ini salah satu mata kuliah yang lazim ada di program studi teknik informatika tentunya. Nah, khusus part 1 ini kita akan membahas mengenai sejarah dari OOP itu sendiri atau sejarah komputernya. Yuk kita langsung mulai. Oke. Nah, yang pertama ada seorang founding father dari komputer, yaitu bernama Charles Babbage. Beliau ini sampai dapat julukan Bapak Komputer karena dengan sumbangsihnya ini, komputer-komputer pada saat sekarang ini bisa dikembangkan terus gitu ya. Charles Babbage lahir pada Desember 1791 di Inggris. Beliau adalah seorang berkebangsaan Inggris yang merupakan seorang matematikawan. Beliau adalah yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Nah, merintis konsep komputer digital pertama yang didapat diprogram, dia menyebut dengan komputernya itu dengan nama Difference Engine Number One. Difference Engine Number One ini tentunya sangat sulit pada saat itu dia ciptakan. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, komponen pada saat itu pastinya tidak sebanyak seperti yang pada saat ini. Penemuan mengenai komponen pada saat itu belum ada. Nah, makanya nggak heran kalau banyak sekali penemuan-penemuannya itu yang dikatakan tidak selesai. Kenapa tidak selesai ya? Tentunya itu tadi alasannya, tidak adanya ketersediaan komponen. Tapi dengan jasa-jasanya atau konsep-konsepnya dia itulah yang menyebabkan komputer bisa berkembang seperti saat ini. Gitu. Nah, penemuan-penemuannya yang tidak selesai itu diabadikan di dalam museum di London, Inggris. Nah, setelah Bapak Komputer, kita beralih kepada seorang wanita yang juga punya peran historikal di dalam sejarah pemrograman. Nggak salah-salah nih, dia adalah seorang programmer pertama di dunia. Wanita dan seorang programmer pertama di dunia. Seorang bangsawan dari Inggris bernama Augusta Ada King. Dia seorang bangsawan karena dia punya gelar Countess Lovelace. Nah, lahir di Inggris, London pada Desember 1815. Nah, yang menarik adalah Ada Lovelace ini punya kaitan erat dengan Charles Babbage. Jadi Ada Lovelace ini mempunyai guru yang bernama Mary Somerville yang kemudian mengenalkannya kepada Charles Babbage pada tahun 1833. Ketika itu dia masih remaja. Bakat matematisnya ini yang membawa hubungan kerja yang panjang dan persahabatan dengan seorang matematikawan Inggris lainnya tadi, yaitu Charles Babbage atau si Bapak Komputer ya. Dia sangat tertarik sekali dengan Charles Babbage, khususnya mengenai analytical engine. Nah, selain itu tadi ya, dia adalah seorang programmer pertama di dunia, wanita. Dia sangat terkesan dengan konsep analytical engine dari Charles Babbage dan mempelajari dokumentasi analytical engine. Dia ini menyadari bahwa mesin dari si Charles Babbage ini punya kemampuan lebih loh dari sekedar hanya menghitung. Karena konsepnya dari si Charles Babbage ini, mesin ini nanti bisa diprogram. Nah, si Ada Lovelace ini sudah sampai ke arah sana pemikirannya, bahwa sebenarnya si Babbage ini bikin komputer ini bukan cuma berhitung, karena sebenarnya dia juga bisa diprogram. Kemudian dia membuat step by step yang harus dilakukan oleh mesin untuk menghasilkan perhitungan. Nah, saking hebatnya si wanita ini, dia sampai sekarang kita kenal dengan diabadikan dalam sebuah bahasa pemrograman, bahasa Ada. Ya, beliau meninggal pada tahun 1852
di usianya yang masih sangat muda, 36 tahun, karena menderita kanker rahim. Nah, berikutnya adalah seorang berkebangsaan Prancis yang bernama Joseph Marie Jacquard. Nah, Joseph Marie Jacquard ini sangat unik ya sebenarnya. Dia itu awalnya itu adalah seorang pembuat topi jerami. Kemudian dia menjadi seorang pemintal sutra. Dan setelah itu gara-gara alih profesinya ini dari seorang pemintal jerami ke seorang pembuat topi jerami kepada profesi pemintal sutra, dia menciptakan sebuah mesin tenun yang disebut dengan mesin tenun Jacquard. Nah, sumbangsihnya di dalam dunia komputer atau pemrograman itu di sini, di mesin tenunnya ini gitu. Karena mekanismenya mesin tenun Jacquard inilah yang kemudian banyak dikembangkan saat ini. Untuk yang kita ketahui awal-awal dulu ada awal-awal ditemui komputer itu ada istilah punch card. Nah, istilah punch card ini ya dari mesin tenun si Jacquard ini gitu. Nah, saking hebatnya si Jacquard ini, sumbangsihnya yang sangat besar pada dunia komputer, sama pemerintah Prancis, Jacquard ini dibangunkan sebuah patung di Lyon sana. Di Lyon ya kan. Kalau bahasa Prancisnya disebutnya dengan Lyon, di Lyon Prancis sana. Di mana di lokasi tersebut adalah lokasi di mana mesin perkakasnya itu dibuat. Nah, jadi untuk sangat menghormati si Jacquard ini, dia dibuatkan patung di mana tempat mesin perkakasnya itu dibuat. Nah, berikutnya kita punya penemu yang tentunya nggak kalah hebat ya. Beliau bernama Hermann Hollerith. Hermann Hollerith ini adalah seseorang berkebangsaan Inggris. Berkebangsaan Amerika yang sebenarnya profesi awalnya itu seorang pengusaha. Tapi karena keahlian pengusahanya itu dia juga belajar statistik juga. Kalau biasanya kan pengusaha harus belajar statistik ya, forecasting apa segala macam. Nah, dari ilmu statistikanya ini kemudian dia menjadi seorang penemu juga. Dia menemukan mesin tabulasi. Nah, mesin tabulasi ini sangat berjasa untuk rakyat Amerika pada saat itu. Di mana dulu sensus Amerika itu dilakukan selama 10 tahun sekali, di mana setiap sekali sensus itu memakan waktu yang sangat lama. Bayangkan untuk satu kali sensus memakan waktu 7-10 tahun. Jadi sensus kali ini itu bisa dilihat hasilnya nanti pada saat sensus berikutnya gitu, 10 tahun berikutnya. Luar biasa ya. Nah, dengan adanya mesin tabulasi ini, itu sangat membantu pemerintah Amerika untuk menjalankan sensusnya. Dari yang tadinya waktunya 7-10 tahun, dengan mesin tabulasinya si Hermann Hollerith ini, mereka bisa menyelesaikan sensus hanya dalam waktu 2,5 tahun. Luar biasa kan? Bayangkan berapa tahun yang dia potong atau berapa tahun yang dia hemat waktu itu dari penemuannya si Hermann Hollerith ini. Nah, mesin tabulasi elektronik mekanik ini kemudian membuatnya mengembangkan perusahaan yang bernama Computing Tabulating Recording atau CTM, di mana ini adalah cikal bakal dari berdirinya perusahaan yang sangat besar sekarang yang kita kenal yang bernama IBM atau International Business Machine. Nah, lanjut ke penemu berikutnya atau ke orang yang punya pengaruh besar dalam sejarah pemrograman, yaitu adalah John von Neumann atau Neumann Janos. Dia ini seorang berkebangsaan Jerman Hungaria Jerman gitu ya. Lahir di Budapest pada tahun 1903. Nah, dia seorang matematikawan lagi ya. Lagi-lagi matematikawan, jadi bahasa komputer atau pemrograman itu memang nggak lepas dari seorang matematikawan. Nah, ilmunya ini banyak banget. Dia ini seorang ahli fisika kuantum, analisis fungsional, seorang ahli teori himpunan, dan tentunya ilmu komputer, dan juga punya ilmu ekonomi loh.
dan banyak bidang lainnya yang ada kaitannya tentu dengan matematika. Von Neumann adalah seorang pionir komputer digital modern dan penerapan teori operator di bidang mekanika kuantum. Nah, ada istilah yang dinamakan arsitektur von Neumann. Ini adalah salah satu penghormatan untuk seorang von Neumann karena dia berhasil menemukan atau membuat konsep arsitektur yang digunakan banyak sekali di komputer zaman sekarang ya. Nah, bayangkan aja dia pada tahun 1900-an itu beliau menemukan konsep arsitektur komputer yang meliputi CPU. Nah, kita siapa yang nggak kenal CPU? Komputer sekarang semuanya istilahnya pakai CPU ya. Nah, itu dari siapa? Ya ini, si von Neumann ini. Gitu. Kemudian di dalam CPU-nya itu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, kan sama kan? Nah, ada control unit, ada data register, instruction register, instruction address register, dan tentunya ada memori. Ini udah mirip banget udah dengan konsep arsitektur yang sekarang dipakai oleh komputer-komputer sekarang. Jadi si von Neumann ini jasanya besar banget ya buat penemuan komputer. Nah, setelah ditemukannya arsitektur dari von Neumann tadi, kemudian dikembangkan nih oleh si J. Presper Eckert dan John William Mauchly, yang setelahnya kita kenal dengan istilah komputer ENIAC ya. Nah, oke, selanjutnya setelah tadi kita bahas mengenai komputer atau hardware-nya, istilahnya ya, sekarang kita bahas nih mengenai software-nya gitu ya. Dari sisi itu, kita punya nih jagoan wanita yang sangat hebat bernama Grace Murray Hopper. Beliau adalah seorang wanita berkebangsaan Amerika Serikat. Selain sebagai seorang ilmuwan komputer, yang menarik adalah Grace Murray Hopper itu atau Grace Hopper ini adalah seorang perwira tinggi dari Navy SEALs atau Angkatan Lautnya Amerika Serikat. Bayangkan bagaimana cerdasnya seorang Grace Hopper ini kan. Selain sebagai ilmuwan komputer, dia juga sebagai mendapatkan posisi tinggi di Kesatuan Angkatan Laut Amerika Serikat. Nggak salah-salah gelarnya atau pangkatnya itu Laksamana Pertama. Wah, gila kan guys. Nah, beliau ini menjadi pelopor di bidangnya. Yaitu awal-awal itu dia terlibat dalam pembuatan atau pengembangan Harvard Mark I. Dia juga dikenal sebagai penemu kompilator. Luar biasa ya guys ya. Nah, kemudian dia juga menyusun konsep-konsep bahasa pemrograman yang independen dari mesin yang berujung pada pengembangan COBOL. Nah, COBOL, siapa yang nggak kenal COBOL? Atau Common Business Oriented Language yang sampai sekarang ini masih ada juga dipakai gitu ya. Dan bahkan bahasa-bahasa pemrograman yang sekarang itu tidak lepas inspirasinya atau idenya itu dari apa yang ditemukan oleh Grace Hopper ini sendiri. Konsep-konsep yang dikembangkan oleh Grace Hopper itu udah sangat kekinian sekali ya pada tahun tersebut, di mana bahasa pemrograman harus mudah dibuat dan dipelajari. Lalu di mana dia berpikir bahwa satu baris high level programming language itu bisa setara dengan puluhan baris machine code. Lalu yang menarik adalah dia berpikir bahwa tata bahasanya itu harus mirip dengan bahasa Inggris. Nah, itu kenapa programmer itu harus bisa bahasa Inggris ya guys. Karena memang bahasa pemrograman yang ada di dunia ini rata-rata itu tadi tata bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau mungkin dulu Grace Hopper ini seorang berkebangsaan Indonesia, mungkin dia bisa juga dia menerapkan prinsip bahwa tata bahasa itu harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi karena beliau adalah seorang berkebangsaan Amerika, dan kita tahu Amerika punya native language adalah bahasa Inggris, maka dia menerapkan tata bahasanya adalah bahasa Inggris. Nah, oke, berikutnya kita nah yang ini nih, siapa ya? Ada yang tahu siapa ini? Nah, dia bernama John Warner Backus atau John Backus. Siapa yang nggak kenal John Backus, search aja di Google. John Backus ini orang yang berjasa juga di dalam bahasa pemrograman karena dia adalah penemu dari bahasa Fortran. Nah, Fortran setelah COBOL ada Fortran ya. Dia adalah seorang ilmuwan komputer Amerika
Dia bersama timnya menemukan dan mengimplementasikan Fortran, bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang banyak digunakan. Dan selain Fortran, dia juga menemukan bentuk bakus Naur atau BNF. Ini adalah lagi-lagi soal matematika ini ya, notasi yang banyak digunakan untuk mendefinisikan sintaks bahasa formal. Dia kemudian melakukan penelitian ke dalam paradigma pemrograman tingkat fungsi, mempresentasikan temuannya dalam kuliah penghargaan Turing pada tahun 1977 yang berpengaruh. Judulnya pada saat itu, judul kuliahnya itu Can Programming Be Liberated from the von Neumann Style? Oh, jadi menarik ya. Jadi dia ini apa istilahnya punya pemikiran yang sedikit berbeda mungkin ya dengan von Neumann gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah Fortran, nah ini dia nih bapak keren. Namanya adalah Dennis McAllister Ritchie atau Dennis Ritchie. Beliau adalah seorang berkebangsaan Amerika yang sumbangsinya sangat besar di dunia pemrograman, yaitu menemukan bahasa pemrograman C, di mana selain bahasa pemrograman, dia juga menemukan sistem operasi seperti Multics dan Unix. Ritchie ini menerima banyak sekali penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat, seperti Turing Award pada tahun 1983, dan yang paling keren itu adalah National Medal of Technology di tahun 1998. National Medal of Technology 1998 yang diterimanya pada tahun 1999. Nah, dia pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Riset Perangkat Lunak Sistem di Lucent Technology, yang kemudian pensiun pada tahun 2007. Nah, Ritchie ini ya seperti yang kita ketahui dikenal sebagai pembuat bahasa pemrograman C, pengembang utama sistem operasi, dan sebagai salah satu dari penulis buku Kamus Besar Bahasa C, The Programming Language. Penemuan bahasa C dan pengembangan Unix menjadikan Ritchie dan Ken Thompson sebagai pionir utama dunia komputasi modern. Bahasa C hingga kini masih digunakan secara luas dalam program aplikasi, sistem operasi, pengembangan sistem menam, dan pengaruhnya dalam bahasa pemrograman modern lainnya. Sedangkan Unix atau sistem operasi ini juga telah banyak memberikan pengaruh besar membangun konsep dan prinsip dalam dunia komputasi modern saat ini. Oke, nah berikutnya yang terakhir ini ya, seorang yang bernama Bjorn Stroustrup. Nah, mungkin saya salah spell ya, kira-kira namanya seperti itu ya, Bjorn Stroustrup. Beliau adalah seorang berkebangsaan Denmark. Nah, seorang ilmuwan komputer dan profesor di bidang ilmu komputer di Texas A&M University. Nah, jadi dia seorang profesor di kampus atau di Universitas Texas A&M. Nah, dia dikenal lewat jasanya dalam mengembangkan bahasa pemrograman C++. Nah, ada C, ada C++. Jadi udah tahu ya inspirasinya beliau dari siapa. Inspirasi beliau tentunya dari seorang bernama Dennis Ritchie tadi ya. Stroustrup meraih pendidikan master di bidang matematika dan ilmu komputer pada tahun 1975 dari University Aarhus, Denmark, dan menyelesaikan doktornya di Cambridge, Inggris pada tahun 1979. Ia juga sempat bekerja sebagai kepala departemen riset pemrograman skala besar di AT&T Lab hingga akhir tahun 2002. Nah, Stroustrup ini tentunya siapa yang nggak kenal dengan bahasa C++ ya, sampai sekarang masih dipelajari, masih banyak dipakai juga gitu. Dan kita yang mahasiswa sistem informasi atau teknik informatika pasti belajar bahasa C++ ya. Oke, nah itu tadi adalah beberapa sosok atau orang-orang yang sangat berjasa pada penemuan bukan pada penemuan ya, tapi pada berjasa besar pada bahasa pemrograman gitu, atau pada dunia komputer pada khususnya, pada umumnya gitu ya. Nah, demikian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.